Berita terbaru, pimpinan grup Shen Pak Suryono meninggal mendadak karena sakit. Suryono adalah pakar terkemuka di bidang riset chip. Kepergiannya akan jadi kerugian besar bagi dunia teknologi. Pak Shen meninggal? Benarkah? Meninggal dunia? Tidak mungkin. Bos Keira datang? Bos Kira, Bos Keira. Bos Keira, konferensi pers ini, apa yang diumumkan? terkait chip ayah kamu? Bos Kira, Ayahmu sakit mendadak. Ada rahasia di baliknya? tidak wajib kasih tahu. Perhatikan konferensi pers selanjutnya. Bos Keira! Bos Keira! Bos Keira! Bos Kira! Mira, konferensi pers harus sesuai jadwal. Jangan ada masalah, kabar chip naga langit jangan bocor sedikit pun. Baik, Bos Kira. Ikuti dia. Pak, maaf, kamu tidak memenuhi persyaratan rekrutmen perusahaan kami. Berikutnya, Aduh, kenapa cari kerja zaman sekarang susah sekali, padahal permintaanku tidak tinggi. Hello, Elang, organisasi kita akhir-akhir ini terus-menerus diserang. Sebagai pembunuh terbaik di organisasi ini, kuharap kamu bisa kembali bantu organisasi atasi krisis ini. Aku sendiri yang melatihmu pembunuh terkuat di dunia. Aku menganggapmu seperti anak sendiri. Jika kamu tetap pergi, aku tak halangi. Kak Elang, jika kamu pergi, aku akan merindukanmu. sudah 8 tahun aku jadi pembunuh. Utang ke Pavilion Naga sudah lunas nih. Sekarang, aku hanya ingin cari uang menikah dan hidup tenang. Aku pergi. Hormat pada Ella, dewa kematian Pavilion Naga. Guru, maaf, cari orang lain saja. Aku sudah pensiun. Hah? Cari kerja susah sekali. Aku tak mau kerja begini. Sudah ya. Lupakan saja. Cari kerja lebih penting. Keira, diam. Jangan bergerak. Tidak lihat apa-apa. Lanjutkan. Berhenti. Mau lari setelah melihatnya? Habisi dia. CEO cantik grup Shen. Wanita tercantik di kota Yun. Wajahnya sangat menawan. Telan obat ini. Nanti di ranjang Pak Bayu, kamu akan sangat bergairah melayani Pak Bayu. Makan. Jangan dong. Sudah kukatakan, aku tidak lihat apa-apa. Kau pikir kami bodoh? Hari mati. Cantik sekali. Bagaimana kalau aku mencicipinya dulu? Jangan buat rusuh, biar aku bersenang-senang dulu. Kamu, sialan kau. Kalian, ada apa kalian? Kamu, jangan mendekat. Oh, aku salah. Sudah kubilang, aku tidak lihat apa-apa. Kenapa cari masalah denganku? Aku hanya kerja demi uang. Uang!
Semua uang di kartu ini. 100.000 yuan untukmu. Kumohon ampuni nyawaku lah. Oke, aku simpan. Pergi sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cepat pergi. Ayo, pergi. Nona, kamu apa-apa? Nona. Hey, mau ngapain? Udah nyelamatin lu. Aku... Kamu... Tak sangka aku tidur dengannya. Cantik, soal kejadian tadi, aku harus jelaskan padamu. Pertama, kamu yang duluan meminta aku membantumu. Kedua, Diam. Teknikmu lumayan. Ini 10.000 yuan. Lupakan kejadian ini. cewek, apa kamu sedang menghinaku? 20.000. Apa ini soal uang? 30.000. Aku tidak tertarik uang. Aku lebih suka menolong orang. Tenang saja. Hal ini tidak akan aku bocorkan. Aku pergi dulu. Dadah. Raka. Halo. Ada apa? Bos Keira konferensi pers Chip Naga Langit sudah siap. Besok pagi jam 10, dimulai tepat waktu. Promosinya harus besar-besaran. Media utama dunia influencer harus diundang. Kali ini, aku akan buat grup Shen. Mengguncang seluruh dunia. Bro, akhir-akhir ini sering beraksi ya? Hal biasa. Masalah kecil. Aduh. Halo. Apakah ini Raka? Halo, aku dari bagian HR Group Shen. Kamu resmi diterima bekerja? Grabshen? Peringkat di kota Yun 3 besar perusahaan teknologi. Datanglah besok, langsung lapor ke bagian keamanan. Halo. Aku adalah pembunuh terkenal di dunia. Disuruh jadi satpam rendahan gaji. Cuma 2-3 ribu anjing pun tidak mau. Aku mau. Anjing tidak mau. Tapi aku mau. Kenapa jadi satpam? Satpam itu menjaga keamanan wilayah. Itu juga berkontribusi bagi masyarakat. Kamu Raka? Benar aku. Wow, Ayo pergi, ikut aku ke satpam daftar. baik jalan di depan. Pensiun memang beda ya. Hidup jadi penuh warna ya. Dari mana Bos Keira menemukan pria ini? Sangat biasa saja, tapi digaji 10.000 sebulan. Tidak mengerti? Bos Keira satpam itu sudah aku atur. Konferensi pers juga sudah siap. Resmi dimulai 1 jam lagi. Baik, ayo kita segera ke sana. Baik Bos Keira. Aduh, aku pakai seragam satpam ini. Tetap terlihat sangat tampan. Sudah, jangan narsis. Cepat jaga, pos.
Keira, terburu-buru sekali. Mau pergi kemana? Bayu, kenapa kamu datang ke grup Shen kami? Biar aku tebak. Oh, aku tahu. Kamu mau mengadakan konferensi pers tentang chip naga langit kan? Bayu, bagaimana kamu tahu chip naga langit? Aku tahu itu tidak penting. Yang penting adalah konferensi persmu hari ini. Tidak akan bisa terlaksana. Bro, siapa wanita itu? Tidak tahu. Ini CEO Grabsen wanita. Tercantik di kota Yun. Bagaimana cantik kan? Tubuhnya sangat bagus. Memang lumayan. Dalam situasi ini, bukankah kita harus menjalankan tugas sebagai satpam? Jangan-jangan. Aku beritahu ya, orang di depan itu, dia pewaris grup Tang. Pengawal di sekitarnya. Katanya mantan tentara bayaran asal luar negeri. Kita satpam bergaji 3 juta. Kenapa kamu mau cari mati? Apa dasarnya halangi aku ke konferensi pers? Atas dasar apa? Biar aku beritahu konferensi pers chip naga langit hanya boleh diadakan keluarga Tang. Apa maksudmu? Kira 500 juta chipmu dan dirimu sama-sama milikku nanti. Chip itu dan dirimu akan aku yang urus. Bermimpilah. Chip naga langit, kerja keras ayahku seumur hidup. Tak mungkin kujual. Termasuk diriku, kamu pikir kamu pantas untukku? Grup Shen kecil ini berani melawan keluarga Tang. Aku sudah menyelidikinya. Saat ini, chip naga langit adalah chip tercanggih di dunia. Siapapun yang menguasainya akan menguasai kekayaan besar. Kamu yang hanya seorang wanita bisa menjaga harta karun ini? Simpan ancamanmu, pergi dari sini. Gagal culikmu waktu itu. Kali ini, kira bisa kabur? Satpam. Satpam. Apa yang kamu lakukan? Satpam gaji 3 juta lawan tentara bayaran. Kamu gila. Wah, gajiku 10 juta. Kamu? Berhenti berteriak. Pengawalku semua mantan tentara bayaran elit. Siapa berani melawanku di kota Yunhem? Satpam perusahaanmu sudah sembunyi ketakutan. Siapa yang berani datang? Maaf membuatmu kecewa. Aku datang. Siapa kau bajingan? Pergi kalau tidak mau mati. Bos Kira, waktu hampir habis, harus segera ke konferensi pers. Biarkan Satpam mengulur waktu Bayu dan satpamnya. Tapi, Bos Kira, pergilah. Biar aku yang urus. Raka, tahan saja mereka bertindak gegabah, hanya akan mati. Sekretaris kecil, kau meremehkanku ya? Raka, jangan sampai terlibat bentrok langsung. Aku akan suruh tim keamanan membantumu. Bocah ini mau menahanku. Hentikan Keira. Sialan, hanya seorang satpam berani mengacaukan urusanku. Habisi dia. Cepat jalan. Tunggu apa lagi jalan? Pak Bayu, Terburu-buru sekali. kapan kau masuk ke mobil? Hadirin sekalian, mari sambut Presiden Grup Shen Keira naik ke atas panggung. Dia datang, bagus. Mas Keira mohon jawab pertanyaannya. Bos Kira, tolong katakan sesuatu. Chip naga langit adalah karya penelitian ayahku seumur hidup. Teknologinya sudah lampaui dunia. Sekarang chip lebih dari 20 tahun. Kami Grup Shen akan meneruskan wasiat ayahku. Teknologi ini akan dibagikan ke seluruh dunia agar semua manusia bisa setara, berbagi hasil teknologi dengan adil, agar dunia kita menjadi lebih baik. Bagus Bos Keira, bagus ya bagus. Selamat ya Bos Keira. Pak Bayu, sekarang kita pergi.
Selidiki, aku mau data lengkap tentang satpam ini. Jalan. Raka, kenapa kamu hebat sekali? Bahkan tentara bayaran dihajar sampai tidak berdaya. Keren sekali. Raka, ajari aku dong. Aku punya impian. Aku ingin jadi kepala satpam. Aku ingin gaji besar. Ayah, Dasar tidak berguna. Aku suruh kau halangi konferensi pers Keira dan merebut teknologi chipnya. Kenapa konferensi pers tetap lancar? ayah, karena satpam, perusahaan Keira, dia halangi aku dan pengawal. Seorang satpam. Bayu, kamu tahu apa yang kau katakan? Ayah, itu benar. Satpam itu sangat hebat. Dia menghajar semua pengawalku. Kalau tidak percaya, tanya saja dia. Diam, tak berguna. Hanya kacau segalanya. Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan? Chipnya lanjut. Tentu saja. Chip dah dapat. Keluarga Tang akan untung triliunan. Tentu kita mau. Tapi Keira sudah mengadakan konferensi pers. Lalu kenapa? Aku sudah menghubungi pembunuh organisasi malam gelap. Begitu kira mati teknologi chipnya, tetap akan jadi milik kita. Ayah, maksud ayah organisasi pembunuh peringkat 3 dunia itu? Benar. Jika mereka bergerak, Kira pasti akan mati. Mira Raka di RS mana? Ayo jenguk dia. Bos Keira, satpam itu. Harusnya sekarang sudah di ICU. Kenapa kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku hanya menahan mereka. Kamu naik mobil, aku lari. Kamu, jangan-jangan kamu berlutut minta ampun, Mira. Bagaimanapun dia bantu kita hari ini. Beritahu bagian keuangan berikan bonus 50.000 ke rekening Raka. Baik. Makasih Bos Keira. Bos Keira dermawan. Aku juga... Tunggu, Ada apa lagi Bos Keira? mulai sekarang kamu bekerja di sini. Tidak seharusnya dikatakan. Jangan sembarangan bicara. Mengerti? Mengerti. Tenang saja. Masalah di mobil van kemarin, aku janji. Diam. Baik. Sekretaris kecil. Apa bonusku sudah cair? Dia mengabaikanku. Tinggi lebih 0,5 cm. Langkah 0,3 detik lebih cepat. Penyamaran begini mau menipuku. Bos Keira, ini dokumen tanda tangani. Baik, lihat dulu. Bos Keira, Kenapa balik lagi? aku kan baru mulai kerja. Masalah tempat tinggal belum selesai. Jadi aku minta tolong sekretaris ini untuk mengaturnya. Mira, kamu bantu atur untuknya. Setelah dokumen ditandatangani, kamu kesini lagi ambil. Baik. Bos Keira. Organisasi malam gelap peringkat 4. Selena paling mahir penyamaran. Siapa kamu? Bosmu tak pernah bilang. Selama aku dan Elang di sini, organisasi malam tidak boleh melangkah setengah langkah. Kamu? Kamu adalah pembunuh internasional peringkat pertama di dunia, Elang. Lang, kenapa kamu tiba-tiba meneleponku? Selena anak buahmu ada di tanganku. Elang, kamu ada di kota Yun, maaf. Ini kesalahan kami. Berikan aku kesempatan, biarkan dia hidup. Aku jamin tidak ada lain kali.
Beritahu bosmu, jika terjadi lagi, aku akan mendatangi markas kalian. Cepat, ada yang menyamar jadi aku. Harus selamatkan Keira. Sudah, orang udah kubereskan. Kamu, Omong kosong. Kalau bukan aku mana? Mungkin aku tahu kamu di sini. katakan bagaimana kamu tahu itu bukan aku. Mau tahu alasannya? Dia tidak seharum kamu. Kamu? Dasar mesum? Masalah rumahku belum selesai. Ini, apa yang terjadi? Organisasi malam gelap malah batalkan misi ini. Ah, Bahkan balikin uang kita. apa ini? Karena satpam lagi. Diam. Siapa satpam itu bisa bikin org malam gelap batalin misi? Dia sehebat itu. Mana mungkin jadi satpam? Tapi, tak ada alasan lain yang bisa membuat org malam gelap batalkan misi. Sudahlah. Kirim ulang misi pembunuhan. Tambah uangnya. Tambah uang? Aku tak percaya tak ada mau ambil. Baik. Jet ambil misi. Jet. Oh iya. Dia pembunuh yang suka menyendiri itu. Pembunuh top 10 besar dunia. Benar. Keahlian utama Jet menembak runduk dan pembunuhan gelap. Tembakannya tidak pernah meleset. Keira ada di tempat terbuka, Jet di kegelapan. Kali ini, Keira tidak mungkin punya kesempatan untuk selamat. Bos Keira, resepsi teknologi malam ini, kamu masih akan hadir. Peluncuran chip naga langit selanjutnya pasti berurusan dengan para petinggi teknologi itu. Resepsi ini tentu harus hadir. Bos Keira, sekarang semua incar chip naga langit. Aku sarankan kamu, sebaiknya tidak hadir untuk menghindari hal buruk. Raka di asrama mana? Asrama 104, Departemen Keamanan. Baik, siapkan mobil lalu tunggu di lobi lantai 1. Baik. 2 angka 2. Bom Joker. Tidak ada yang lawan kan? 6, 7, 8, 9, 10. Sapu bersih, berikan uangnya. Berikan uangnya. Bukan begitu. Kamu sembunyikan kartu. Benar sekali. Caramu main kartu salah, kartumu kurang, kartunya kurang. Mana mungkin? Main kartu cuma 1 yuan. Aku tak perlu curang. Jangan jadi pecundang, cepatlah. Ayo, ayo. Nih. Cepat transfer. Ayo, pecundang sekali. Kenapa berdiri transfer dong? Halo, Bos Keira. Bos Keira, waktu istirahat kami lagi bersenang-senang. Tidak apa-apa. Waktu pulang kerja, apapun kalian lakukan. Kebebasan kalian. Kalian keluar dulu. Cari Raka. Ada urusan sedikit. Kalau begitu, kami keluar dulu. Ayo pergi. Berikan uangnya. Nanti aku berikan. Bos Keira, ada perlu apa? Aku akan menghadiri resepsi malam ini. Kamu ikut aku. Bos Keira, sekarang ini waktu pulang kerja. Kamu ingin aku lembur? 3 kali lipat uang lembur? Lagi pula aku sendirian. Gak ada kerjaan beres-beres dulu. Apa kamu lakukan? Yang bergerak. Ada penembak jitu. Kamu bicara apa? Ini negara hukum. Menyingkirlah. Hati-hati. Ada penembak jitu? Mau lapor polisi? Tak guna. Dia menggunakan senapan runduk Barrett M99. 12,7 mm penembus perisai kaliber besar. Bisa tembus tembok. Tak sempat tunggu polisi. Apa yang harus kita lakukan? Mereka punya senapan runduk. Kita tak punya apa-apa. Siapa bilang kita tak punya apa-apa? Ini cuma kartu remi. Bagaimana bisa melawan peluru? Kartu remi.
Hari ini kutemukan lawan seimbang. Aku Jet bertahun-tahun beraksi. Belum pernah kalah. Siapapun kamu sebenarnya, hari ini kamu harus mati. Bajingan. Keluar sebentar. Tunggu di sini. Apa yang kamu lakukan? Konfirmasi. Hati-hati. Sudah kudugalah. Tembakan akurat ahli pembunuhan. Hanya kamu orangnya, Jet. Raka, kamu adalah Ella. Jet, kamu seharusnya sudah mati 3 tahun lalu. Beruntung sekali kamu masih hidup. Hari ini, waktunya matilah. Elang, lepaskan aku. Aku tidak mau mati. Ku bantu bereskan penyewaku menebus salahku. Tidak perlu. Biar ku selesaikan sendiri. Elang, aku. Bos kira semuanya aman? Ayo kita ke pesta itu. Sudah aman. Penembak jitu itu. Sudah kabur. Ayo pergi. Ayo jalan. Hei, Kakiku agak lemas. Bos Keira, kamu takut sekarang? Tadi hampir tertembak. Kamu tidak takut? Bos Keira, teknologi chip naga langit milikmu. Banyak orang mengincarnya. Jika tak ingin kena masalah, lebih baik jualnya saja. Tak perlu terlibat masalah ini. Tidak bisa. Itu hasil riset ayahku. Bertahun-tahun. Jika aku menjual teknologinya sekarang, bagaimana aku hadapi ayahku? Biarpun aku mati. Takkan ku jual teknologi chip kepada siapapun? Jangan urusi aku. Bisa jalan sendiri. Ya sudah, kalau tak mau jual, masih saja sok kuat. Sini, ayo jalan. Bos Kira, ada apa denganmu? Jangan banyak tanya. Naiklah, kamu. Kalian berdua jangan-jangan. Benar sekali. Seperti yang kamu pikirkan. Bicara apa sih? Lalu aku bilang apa? Haruskah aku jujur padanya bahwa kamu diserang dan kakimu lemas karena takut? Kamu. Sudah, jangan bicara lagi. Ayo naik. Aku sudah menduga chip naga langit akan membawaku dalam bahaya. Tapi tak kusangka seberbahaya ini. Jika bukan karena Raka hari ini, aku pasti sudah mati ditembak penembak jitu. Tidak. Jika bukan karena Raka, aku sudah mati berkali-kali. Rakalah yang berkali-kali menyelamatkanku dari bahaya. Dia memastikan chip naga langit tetap dalam genggamanku. Hanya saja siapa dia? Sebenarnya, kenapa dia melindungiku? Apa mungkin dia benar-benar melakukannya demi uang? Sialan. Jet ternyata gagal juga bahkan mati. Satpam kecil ini, apa latar belakangnya? Ayah, aku sudah menyelidikinya informasi tentang satpam ini. Kabarnya dia pernah jadi tentara, baru saja keluar dari militer. Mengenai alasannya bekerja jadi satpam di grup Shen. Itu karena Kira memberinya 10.000 gaji per bulan. Informasinya sesederhana itu. Lalu mana mungkin dia membunuh pembunuh profesional seperti Jet? Aku tidak yakin tentang itu. Ayah, sekarang Jet sudah mati. Peluang kita membunuh Kira semakin kecil. Apa yang harus kita lakukan? Karena cara kasar tak berhasil, kita harus pakai otak. Ayah punya rencana ya? Ku dengar malam ini ada pesta minum, kan? Benar. Ayah, banyak petinggi teknologi akan hadir di sana. Kira juga pasti datang. Kamu pergi saja. Ah, Sini. baik ayah. Aku akan segera mengaturnya.
Bukankah ini Bos Keira? Bayu, tak ada yang perlu aku bicarakan denganmu. Pergi sana. Kita tidak punya dendam apapun? Kenapa harus bersikap sedingin ini padaku? Keira, jika kamu masih membiarkan anjing ini menghalangi jalanku pesta yang kamu hadiri hari ini, tidak akan membuahkan hasil apapun. Dengan koneksi keluarga Tang kami, kamu harusnya tahu, hanya dengan satu kataku. Menurutmu, apakah mereka mau bicara denganmu dan menyinggung keluarga Tang kami? Jangan keterlaluan. Keira, kita semua pebisnis. Tentu lebih baik berdamai. Jangan marah. Lihatlah, aku tahu chip naga langit akan segera diproduksi massal. Jadi, kamu datang ke pesta ini, aku khusus mengundang Bos Rudy untukmu. Jika kamu mau, aku akan memperkenalkannya. Bos Keira, Bos Rudy. Dia adalah pemasok bahan baku utama untuk chip naga langit. Dia pemasok bahan baku terbaik. Kita harus... Aku tahu. Bos Keira, kenalkan Bos Rudy. Mari pergi. Silakan lewat sini. Bos Rudy. Inilah orang yang pernah kusebutkan padamu, Bos Keira. Keira. Inilah Bos Rudy. Rudy. Jadi kamu Keira. Bos Rudy, senang bertemu. Bos Rudy, kamu pasti sudah dengar beritanya baru-baru ini. Keira telah mengembangkan chip naga langit, seharusnya akan segera masuk tahap produksi massal. Sedangkan kamu adalah pemasok bahan chip. Jadi aku membawanya ke sini berharap kalian bisa saling mengenal dan membicarakan soal kerjasama. Nah, Keira mengembangkan chip naga langit itu? Aku memang sudah dengar hal itu. Jadi, Keira berminat untuk bekerja sama denganku. Bos Rudy adalah pemasok bahan baku terbesar. Perusahaan memproduksi chip secara massal butuh bantuan Bos Rudy. Kamu diperkenalkan oleh Bayu. Aku hargai Bayu. Mari kita bicarakan. Kehormatan. Bayu, tolong siapkan ruangan yang tenang. Aku dan si Keira ingin bicara berdua saja. Bos Rudy kita harus bicara di tempat lain. Apa kita bicara bisnis di tengah pesta seramai ini? Sewa kamar bicara berdua. Tak ada yang ganggu, satu sama lain bisa mendengar jelas. Juga tidak perlu khawatir ada yang menguping dan membocorkan rahasia satpam yang kamu bawa ini dan sekretaris. Biarkan mereka menunggu di luar. Bos Rudy, biasanya begini. Sekretaris harus hadir. Apa maksudmu? Maksudmu, aku tidak profesional. Semua ini harus mengikuti aturan kalian. Sebaiknya, kalian sadari satu kenyataan, aku adalah pemasoknya. Kalian yang memohon padaku untuk membeli bahan bakuku. Mengerti? Bahan baku milikku. Tidak sulit untuk dijual, chip kalian memang canggih. Tapi apa hubungannya denganku? Bukankah itu cuma membeli barang itu saja? Jika kalian tak mau bicara, tak mau beli barangku, sudah, lupakan beli di tempat lain saja. Bos Rudy, jangan marah. Sekretarisku tidak bermaksud begitu. Aku tahu sekretaris ini tidak bisa mewakili maksudmu. Tapi, perkataanku barusan untuk menegaskan padamu. Jika tidak beli bahan bakuku, masih banyak tempat lain yang mau. Tak ikuti aturanku, pergi saja. Keira, Bos Rudy hanya takut rahasia kerja sama ini bocor. Sekretarismu itu berpikiran terlalu picik. Mana mungkin Bos Rudy orang seperti itu? Begini saja, aku akan siapkan ruangan yang tenang. Kalian berdua, bicaralah baik-baik. Bagaimana? Sudahlah, jika Kira tidak mau, lupakan saja. Hari ini aku datang ke pesta untuk bersantai, bukan untuk membicarakan pekerjaan. Soal kerja, sama tak pernah ada situasi dua orang bicarakan berdua saja. Orang ini diperkenalkan oleh Bayu, aku harus waspada. Tapi jika menyinggung Bos Rudy perusahaan tidak bisa mendapat bahan baku, cari tempat lebih jauh. Biaya transportasi membengkak risiko lebih besar. Bos Rudy punya aturan sendiri. Kita ikuti aja. Bos Keira bicara dengan Bos Rudy. Jangan karena kepicikan kami. Buat Bos Rudy tidak senang. Benar sekali. Lihat satpam ini. Ucapannya benar. Bos Rudy berpengalaman. Mana mungkin dia seperti itu? Kalau kamu tidak setuju sekarang, nanti kalau Bos Rudy marah, aku tidak bisa membantumu. Baiklah, mohon kesediaan Bos Rudy. Mari kita bicara tentang kerja sama kita. Kira,
Apa tidak takut aku orang jahat? Bos, Rudy. Bos Keira itu seorang wanita wajar jika dia waspada. Detail kecil seperti ini, jangan terlalu dipikirkan. Ayo pergi. Aku sudah menyiapkan ruangannya. Urusan bisnis lebih penting, benar kan? Bayu, hari ini aku menghargaimu. Ayo jalan. Bos Rudy, kamu tidak apa? Tidak apa-apa. Bayu dan Rudy mereka tampak mencurigakan. Ikuti permainan mereka. Lihat, Trik. Apa mereka rencanakan? Bagaimana ini? Kamu tunggulah di aula samping. Aula utama ini tempat untuk orang penting. Kamu hanya sekretaris, bosmu sudah tidak ada. Apa hakmu berada di sini? Hanya seorang sekretaris. Berhentilah bersikap curiga. Tadi bos Rudy marah gara-gara kamu. Jika kamu mengacaukan bisnis, kamu akan menanggung akibatnya. Pergi ke aula samping sana. Sekretaris kecil, Pak Bayu, sudah bicara. Tunggu saja di aula samping. Baiklah. Kamu, ikut aku sebentar. Aku akan ikut dengan... Harus ke aula samping. Datang aja kalau disuruh. Jangan banyak bicara. Baiklah. Aku akan pergi. Sudah kuduga kamu merencanakan sesuatu buruk. Pertama, menjauhkan Keira, lalu sekretarisnya. Aku ingin lihat, apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Raka, duduklah. Baik. Banyak sekali uangnya. Pak Bayu, apa maksudmu? Raka, semua uang ini untukmu. Uang sebanyak ini, Sa. Semuanya untukku. Benar sekali, total 5 juta. Semua untukmu. 5 juta? Pak Bayu, kamu memberiku uang sebanyak ini. Apa kamu ingin aku melakukan sesuatu untuk... Pintar. Uang ini tidak gratis. Aku hanya butuh bantuanmu melakukan hal kecil. Semua uang ini akan jadi milikmu. Benarkah? Cuma hal kecil sih. Dan aku bisa dapat 5 juta. Kamu berada di sisi Keira. Sudah beberapa hari. Kamu pasti tahu dia memiliki teknologi chip naga langit. Aku ingin kamu mencuri teknologi chip itu untukku. Uang ini semuanya akan jadi milikmu. Raka, Keira membayarmu gaji 10.000 sebulan, tapi kamu rela mempertaruhkan nyawa. Aku punya 5 juta di sini. Kamu tidak punya alasan untuk menolak, kan? Raka, kamu jadi satpam seumur hidup takkan bisa hasilkan 5 juta? Coba pikirkan. Dengan uang sebanyak ini kamu bisa punya segalanya, wanita cantik, mobil mewah, villa megah. Sebagai pria tidak mungkin bekerja untuk orang lain selamanya. Bagi seorang pria, uang adalah harga diri dan modal utamanya. Benar kan? Memang benar. 5 juta. Bagi siapapun, pasti tidak akan bisa menolak. Raka, aku sudah tahu. Kamu akan pilih jalan yang benar. Kamu benar-benar tahu pilihan yang akan kuambil? Tentu aku udah lihat banyak orang. Tentu aku tahu sebagai pria pilihan apa yang diambil. Ayo, Bawakan anggur merahnya. aku mau sama Raka rayain dengan meriah. Di sisi Keira penghalang terbesarnya Raka. Selama dia beres tak perlu khawatir gagal dapat teknologi chip itu. Ayah memang hebat. Kalau cara kasar gagal, pakai cara cerdik. Sekarang chip itu segera milik Tang. Pak Bayu, biar aku tuang anggurnya. Kamu mau tuangkan anggur untukku? Raka ini cukup tahu diri juga ya. Setelah terima uangku, langsung jadi anak buahku. Anak buah tahu harus tuang anggur untuk bos. Raka, apa-apaan kau ini sialan? Sejak aku dan bos Keira masuk ke pesta, aku tahu Bayu kau bermain trik. Jadi aku ikuti saja. Aku ingin melihat rencanamu yang sebenarnya. Raka, sialan uang segini, kau tidak tergiur. Tentu saja tergiur. Sekarang,
Bukankah uang ini sudah menjadi milikku? Raka, kau sialan. Uang kau ambil, tapi kerjaan tidak beres. Apa kau masih manusia? Paling-paling kau menyuruh pengawalmu untuk memukulku. Ayo maju. Serang dia, bunuh dia. Chip kira nanti. Jangan harap kau dapatkan. Selama ada aku, kau takkan bisa ambil. Ini peringatan untukmu. Jika ada lain kali. Bukan cuma botol lagi. Kau paham? Paham, sudah paham. Mau main trik? Kau masih amatir. Raka, brengsek kau. Seumur hidupku, belum pernah ada orang yang berani pakai botol memukul kepalaku. Aku pasti membunuhmu. Apa Rudi sudah beres? Raka pasti tak menyangka. Aku ajak negosiasi. Hanya untuk menahannya. Rudi sekarang ya, sudah membius Kira loh. Dan membawanya ke tepi sungai, ya. Asalkan Kira dibuang ke sungai, chip itu tetap milikku. Ayahku sudah berpengalaman. Taktik yang cerdik, mana mungkin tidak sesederhana itu. Oh, hello Bos Rudy. Bagaimana perkembangannya? Kamu seharusnya sekarang sudah berada di tepi sungai. Bayu, aku ada di depan pintu ruanganmu. Apa katamu? Bayu, orang ini kukembalikan padamu. Ingat jika ada lain kali, aku akan langsung mengirimmu ke akhirat. Aku? Bukan. Kenapa kamu masih di hotel? Bukankah aku menyuruhmu? Aku sudah menahan Raka begitu lama. Kenapa kamu masih belum menyelesaikannya? Bayu, aku juga. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku dan Keira masuk kamar. Tiba-tiba, rasa bau tubuhku hilang rasa. Seluruh tubuhku lemas di lantai, tidak peduli seberapa keras. Aku mencoba, aku tidak bisa berdiri. Kamu bagian bawah tubuhmu lumpuh. Iya benar, Sialan kamu! Bayu sungguh, benar-benar tidak ada rasa sama sekali. Ini perbuatanmu. Taktik murahan kalian itu. Mana bisa menipu? Bagaimana caramu? Kamu tak mungkin hanya satpam. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kamu suruh aku bawa kontrak ini. Buat apa Bos Rudy tanda tangan? Nanti kamu juga tahu ya. Aduh. Bos Rudy. Yang satu ini adalah grup share kontrak pengadaan bahan baku. Kamu akan tanda tangan kan? Aku tanda tangan. Benar, cepat tanda tangan. Setelah tanda tangan sesuai dengan isi kontrak berikan kepada bos kira kami, pasokan bahan bakunya. Ya, aku pasti ikuti kontrak. Kasih kontrak ini ke bos kira. Setelah tanda tangan segera berlaku. Semudah itu. Kalau tidak, apa perlu pembukaan? Perkembangan? Klimaks. Aku bawa sekarang tanda tangani Bos Kira. Aku bisa merasakan kakiku lagi. Aku bisa berdiri. Aku benar bisa berdiri. Bagus sekali. Ngomong-ngomong, harus terima kasih pada Pak Bayu. Kalau tidak, Bos Kira pasti akan sangat kesulitan bernegosiasi dengan Bos Rudy. Kontrak sudah ditandatangani. Hemat banyak tenaga. Enya,
Halo, Ayah. Itu, apa Ayah sudah minum obat jantung hari ini? Ada yang ingin kukatakan? Apa katamu? Aku sudah merencanakan taktik dengan matang. Tapi tidak ada satupun target yang tercapai. Malah brengseknya membiarkan Rudy dan Keira menandatangani kontrak pasokan Bayu. Kamu sebenarnya mendengarkan kata-kataku untuk mengambil teknologi chip atau malah sialnya membantu mereka bekerja sama? Aku tak tahu bicara apa. No alanya Setpam di samping Kira. Dia benar-benar Setpam itu lagi. Setpam itu lagi. Benar. Ayah, aku benar-benar tidak menyangka Satpam sialan ini lagi. Dia benar-benar aneh. Rencana yang sudah kita susun dengan sangat matang hancur total gara-gara dia. Sekarang kamu segera pulang ke sini. Benarkah kontrak ini begitu ditandatangani akan langsung berlaku? Pihak Rudy akan menyediakan bahan bakunya. Di sana ada tanda tangan Rudy. Kalau nggak percaya, telepon aja, tanya dia. Rudy ini benar-benar sudah tanda tangan. Baik, Bos Kira. Kembali ke asrama dulu. Hei Raka, sebentar. Ada apa, Bos Kira? Kamu menginaplah di rumahku malam ini. Hah, Bos Keira dan Raka, mungkinkah di asrama tadi sudah melakukan itu? Pantas saja Bos Kira tadi harus dipapas saat jalan. ini tidak boleh. Kamu memberiku gaji 10.000 sebulan siang. Jadi satpam malam harus menemani tidur. Jangan mimpi kamu. Apa yang kamu pikirkan? Aku menyuruhmu ke rumahku untuk melindungiku menjadi pengawal pribadiku. Selain itu, gajimu naik jadi 50.000 sebulan. Tidak mau. Raka, jangan melunjak ya. Pengawal lain 20.000 sebulan itu sudah maksimal. Tapi aku memberimu 50.000 sebulan. Kamu masih belum puas? Ini bukan masalah uang. Aku mengkhawatirkan keselamatan pribadiku. Apa maksudmu? Berduaan di satu ruangan. Bagaimana jika kamu punya niat macam-macam padaku? Aku. Mati sana. Bos kira dunia orang kaya ini benar-benar berbeda ya. Villa kamu ini mewah sekali. Kamar lantai 1 milikmu. Tidur di sana malam ini. Lalu kamu Aku di lantai 2. mengagetkan saja. Raka, kamu harus paham satu hal. Kita berdua. Aku perempuan. Kamu laki-laki. Aku tahu kok. Karena kau tahu, kenapa kau selalu pasang muka seperti aku mau apa-apain kamu? Kamu punya catatan buruk. Kamu, diamlah di rumah dengan tenang. Wah, akhirnya aku pun bisa tinggal di villa mewah. Mandi dulu, lalu tidur. Repot juga. Tidak ada baju ganti untukku. Tidak mungkin aku minta Keira membawakan baju ke bawah. Tapi di rumahnya pasti tidak ada baju pria. Sudahlah, biarkan saja. Pakai jubah mandi ini dulu, keluar dulu. Sekretaris kecil. Sedang apa nih kesini malam-malam? Oh, bos kira menyuruhku membelikan baju untukmu. Ini ambil. Di dalam tas baju ini, ada celana dalam. Kalau begitu, terima kasih. Mampir dulu ke kamarku. Tidak, Tidak mau, aku pergi dulu. Sekretaris kecil ini lumayan menarik juga. Ada apa? tadi aku di dalam kamarku lihat sebuah titik cahaya merah. Sepertinya seperti pembidik. Senapan runduk. Penembak Citu lagi. Aku tidak tahu. Ayo masuk dan lihat. Atau lebih baik jangan. Jika itu benar-benar penembak jitu, maka kita akan. Seharusnya bukan penembak Citu. Jika takut tunggu di sini, aku masuk dulu. Tidak.
Aku ikut denganmu saja. Sudah kuperiksa sekeliling. Semuanya villa. Villa milikmu adalah yang tertinggi. Tak ada titik tinggi yang ideal. Jadi, seharusnya bukan penembak jitu. Syukurlah kalau bukan. Tapi kenapa lihat titik merah itu Di mana kamu melihatnya? di lemari pakaian? Tadi aku ingin mengambil baju ganti. Lalu aku melihat di dalam lemari. Ada titik cahaya merah. Aku kaget sekali tadi. Kamu, jangan lihat sembarangan. Cepat cari titik merahnya. Aku tidak lihat sembarangan. Kamu harus beritahu dulu. Lemari yang mana tepatnya? Yang ini. Wah, lengkap ya. Ada yang renda merah, muda ungu, dan juga hijau. Ada hijau juga. Jangan lihat sembarangan. Cepat cari. Lihat, menyala lagi. Benda ini rupanya. Ini alat penyadap. Benar. Nona Kira. Di sekitarmu ternyata banyak bahaya. Kamar pun bisa dipasangi alat penyadap. Demi mendapatkan teknologi chip, menghalalkan segala cara. Keterlaluan. Sepertinya alat penyadap di rumahmu. Tidak hanya satu. Trik ini seharusnya bukan ulah Bayu dan kelompokmu. Bukan Bayu. Sebelumnya, mereka sudah merancang banyak cara. Tidak perlu pakai alat sadap. Memang benar. Dibandingkan dengan metode pembunuhan itu, trik kecil seperti menyadap ini memang terasa sedikit amatiran. Tapi, alat penyadap ini, siapa pasang? Aku yang memasangnya. Kira, aku yang memasang alat penyadap itu. Kira, aku yang memasang alat penyadap itu. Kamu hanya seorang gadis kecil mengelola grup sebesar itu. Semua yang ada di sini adalah pemegang saham. Kami harus menerima dividen di akhir tahun. Setiap keputusanmu berkaitan dengan kepentingan kami sangat erat. Memasang alat penyadap hanya demi keamanan kepentingan kami. Paman ketiga, paman melanggar privasiku. Ini ilegal? Aduh, sudah. Jangan berlebihan. Sekarang kami pada privasi tidak bergunamu itu tidak tertarik ya. Benar, kira alat penyadap ini jangan omong kosong lagi. Lagi pula kedepannya kami tidak akan menguping lagi. Grup Shen ini dengan kami nanti tidak akan ada hubungan lagi. Benar. Mulai hari ini grup Shen dan kami sudah tidak ada hubungan sama sekali. Apa yang kalian katakan grup Shen, bagaimana mungkin tidak ada hubungan dengan kalian? Kira, sekarang kami semua sudah bukan pemegang saham lagi. Sejujurnya Keira, Tadi malam kami semua sudah bertemu dengannya. Darman, semua saham yang kami miliki sudah dengan harga tinggi dijual kepada Darman. Apa yang kalian katakan? Kalian menjual semua saham kepada Darman. Apa kalian tahu apa yang kalian lakukan? Chip naga langit akan segera diproduksi massal. Ini melampaui teknologi saat ini beberapa kali lipat. Setelah dipasarkan nanti grup Shen, kita akan membawa keuntungan besar. Nilai saham kalian juga akan naik berlipat ganda. Apa kalian tahu itu? Saat seperti ini, kalian jual saham. Dan bahkan, menjualnya kepada Darman. Apa kalian tidak tahu? Mereka selama ini rencanakan segala cara untuk dapetin teknologi canggih kita. Kalian menjual saham kepadanya. Maka dia akan menjadi pemegang saham perusahaan kita. Bahkan pemegang saham terbesar. Gimana aku nanti bisa ngelola perusahaan? Keira, bagaimana kamu mengelola perusahaan, apa hubungannya dengan kami? Darman sekarang demi mendapatkan teknologi chip akan menghalalkan segala cara. Kita tidak bisa melawan keluarga Tang. Jika saat ini kami tidak menjual saham, maka nanti saat dia rebut chip itu dia balik habisi kita satu-satu. Benar sekali.
Jika kamu tidak ingin hidup lagi, ingin mati melawan keluarga Tang, kami masih ingin hidup. Benar. Kalian tidak berguna. Keira, apa katamu? Aku ini pamanmu. Kamu bilang aku tidak berguna. Apa kamu tidak punya sedikit pun rasa hormat pada yang lebih tua? Benar sekali. Apa dia salah bicara? Siapa kamu? Apa urusanmu ikut campur di sini? Aku. Sialan kamu. Sekarang apa aku boleh bicara? Keira, urus dia. Ah, Kalian punya keberanian di depannya lawan keluarga Tang. Dia tidak akan terus-menerus dalam bahaya. Keira hanya seorang gadis, tahu cara menjaga chip itu tetap di tangannya sendiri. Tak peduli bahayanya, dia tak pernah mundur. Kalian berdua pria dewasa. Tertipu beberapa kata saja langsung menjual sahamnya. Dia bilang kalian tidak berguna itu masih sopan. Di mataku, kalian hanyalah pengecut tak berguna. Sampah. Pecundang. Kamu? Kira. Pokoknya saham kami sudah terjual semua. Urus saja sendiri nanti. Keluarga Tang akan membereskanmu asal jangan libatkan kami. Mulai sekarang kamu tetap kamu, kami tetap kami. Kamu merasa kuat kalau begitu, lawanlah. Kita lihat berapa nyawamu dengan keluarga. Tang, berapa lama kamu bisa bertahan? Ayo kita pergi. Berhenti di sana. sudahlah. Raka biarkan pergi. Abaikan mereka dulu. Situasi sekarang semakin rumit. Pamanku, paman ketiga, bibi keempat, bibi kelima, dan lainnya. Saham di tangan mereka totalnya 30%. Sedangkan semua sahamku, ditambah saham ayahku totalnya hanya 36%. Sisa sahamnya semuanya ada di bursa saham di tangan pemegang saham lain. Jika dugaanku benar, selanjutnya, keluarga Tang akan membeli besar-besaran saham di pasar. Begitu saham mereka melebihi 36%, maka mereka akan segera mengambil alih grup share. Aku hanya akan menjadi pemegang saham biasa saja. Itu artinya, saat waktunya tiba, Mereka akan secara otomatis mengambil teknologi chip grup share. Aku sudah perhitungkan semuanya, tapi tidak menyangka paman dan yang lainnya akan menjual semua saham kepada keluarga Tang. Bos, Keira, gawat, bursa saham baru saja dibuka. Langsung diserang oleh kekuatan misterius. Saham kita hari ini terus merosot. Bos Keira, perlukah kita menstabilkan bursa? Jangan panik. Tunggu nanti aku telepon balik. Ini jelas taktik keluarga Tang. Mereka cari cara agar saham Shen turun, investor pasti jual saham besar-besaran. Dan keluarga Tang pasti akan secepat mungkin mengambil alih saham itu. Memperkuat posisi mereka, aku ingin segera menstabilkan bursa. Tapi saat ini masih terlalu dini. Keluarga Tang pasti punya taktik lain. Jika saat ini aku bertindak, pasti akan terjebak permainan mereka. Uang investasi, menstabilkan saham, pasti sia-sia. Gawat, bos kira berita negatif mulai bermunculan tentang kamu di mana-mana. Ada yang bilang kamu dan satpam perusahaan menjalin hubungan. Kamu tak fokus urus perusahaan. Bahkan biarkan satpam tangani inti perusahaan. Berita negatif ini belum terbukti, tapi ada beberapa foto yang mencurigakan beredar luas. Apapun itu saham perusahaan, pasti akan makin anjlok, bos kira. Apa yang harus kita lakukan? Di akun kita, berapa dana? Salam dulu masih. seperti yang kamu katakan, menanam modal sekarang pasti akan langsung sia-sia. Tapi sekarang aku tidak punya pilihan lain. Jika hari ini tidak menyuntikkan dana, saham perusahaan akan anjlok parah. Kedepannya keluarga Shen benar akan jatuh ke keluarga Tang. Berikan ponselnya, mau telepon sekretarisku. Tenanglah, serahkan padaku. Aku tangani. Raka jago berkelahi tangkis peluru pakai kartu. Bahkan bisa membuat Rudy lumpuh bagian bawah. Aku percaya kamu hebat, tapi ini bursa saham. Tak ada hubungan. Bursa butuh profesional, cara profesional untuk menangani. Selain itu, di bursa saham, waktu sangat penting. Sekali kehilangan momen, Akan selamat selamanya. Aku punya caraku sendiri. Aku punya cara sendiri. Raka, jangan bercanda sekarang. Grup Shen milik ayahku. Hasil kerja keras saat umur hidup.
Jika tidak serius, tak segera tangan. Chip dan perusahaan itu jadi milik keluarga Tang. Aku akan beneran mengecewakan ayahku. Raka, berikan ponselmu. Aku buru-buru sekarang. Aku harus segera tangani. Jangan khawatir. Setelah bangun tidur, semua masalah akan berlalu. Halo Vera, ini aku. Kak Elang, kenapa kamu meneleponku? Lakukan apapun caranya. Stabilkan untuk usaha perusahaan Keira. Sekaligus jual semua aset Tang. Kak Elang, pertama kali minta tolong. Bantu aku kali ini. Aku berutang padamu. Itu masalah sepele. Kamu tahu kartuku? 200 miliar di dalamnya. Gunakan sesukamu. Wah, sepertinya kamu benar-benar jatuh cinta pada wanita bernama Kira itu. Kak Elang, aku benar-benar cemburu. Sekarang bukan saatnya bercanda. Bantu aku dulu. Keluarga Tang, karena kalian terus bikin masalah, maka aku harus melenyapkan kalian. Setelah aku bangkrutkan kalian, aku habisi kalian. Aku cinta padamu. Tapi aku benar-benar cemburu. Grup Tang ini jelas-jelas ingin mengincar grup Shen. Ada jejak trader hebat juga. Tapi bertemu denganku, Vera. Sehebat apapun kemampuannya tidak akan berguna sama sekali. Biar kutunjukkan padamu kehebatan Vera. Ayah. Saham grup Shen anjlok. Apa kita sekarang sudah bisa bertindak membeli saham dari para investor? Jangan buru-buru. Biarkan sahamnya terus turun. Berita buruk tentang Kira sudah disebarkan. Ini adalah penyebab saham anjlok yang utama. Tunggu sebentar lagi. Aku akan menyebarkan berita promosi palsu tentang chip naga langit itu akan berdampak besar pada harga saham grup Shen. Saat itu, kita beli lagi saham para investor. Akan jauh lebih murah. Ini tidak benar. Kan ayah Keira itu sepertinya tidak melakukan promosi palsu. Bagaimana aku bisa punya anak sebodoh kamu? Promosi palsu atau tidak? Apakah itu penting? Selama aku bilang dia melakukan promosi palsu. Pakai buzzer buat manasin suasana. Investor luas akan percaya. Kira promosi palsu dan akan memengaruhi pasar saham itu sudah cukup. Kamu mengerti tidak? Benar. Ayah memang hebat. Sudahlah. Tidak perlu diawasi. Keira tidak mungkin bisa menyelamatkan pasar saham. Meski menyuntikkan dana itu hanya membuang uang, pergerakan pasar saham ini sudah tidak ada keraguan lagi. Halo Bos Kira. Sekretaris kecil, ini aku. Raka, kenapa kamu mana Bos Kira? Bos Keira tidur. Di saat seperti ini, bagaimana bisa Bos Keira masih bisa tidur? Saham grup anjlok parah. Kalau terus begini, aset grup akan menyusut drastis. Grup akan menghadapi krisis besar. Benar-benar anjlok parah. Benar kamu sendiri? Lihatlah bursa saham. Kalau begitu, nanti bantu aku. Aku transfer uang. Bantu beli sedikit. Kalau punya uang, manfaatkan kesempatan ini. Segera beli sedikit. Raka sudah saat ini.
Kamu masih sempat bicara begini. Lapor ke Bos Keira. Biarkan Bos Keira tangani. Kalau tidak, akan terlambat. Jangan buru-buru. Terburu-buru mengganggu hormon. Tidak baik untukmu saat jadi ibu nanti. Raka kamu, bisakah kamu serius sedikit? Sudahlah, tak bercanda lagi. Tenang saja. Langit tak runtuh. Aku tangani. Kamu menangani, kamu menyebalkan pandai berkelahi genit. Tidak punya kemampuan. Bagaimana menangani? Bicara apa? Apa maksudnya? Selain berkelahi, tidak ada kemampuan lain. Beritahu ya. Si galak ini. Mana Keira? Suruh dia keluar. Benar. Segera suruh Keira keluar. Grup Tang sedang menyerang bursa saham Grup Shen. Kami ingin lihat tadi orang yang menyalahkan kami. Apa masih berani sekarang? Berani melawan keluarga Tang. Sama saja tidak tahu diri, cari mati. Jadi, kalian kesini mau menertawakanku. Kami datang bersenang di atas penderitaanmu. Kami ingin melihat Keira gadis kecil itu dihancurkan oleh keluarga Tang. Seberapa menyedihkannya dia? Benar. Aku ingin lihat betapa bodoh dia. Kalian punya kakek? Kalau punya, pulang temui kakek kalian. Pengawal yang dicari Keira ini sombong sekali ya. Sepertinya dia lagi bad mood. Keira lagi ditekan sampai nggak bisa napas. Pengawalnya juga kesal. Makanya dia jadi pemarah. Biar ku beritahu yang paling bodoh kakak kedua kita sebelum meninggal wasiat macam apa. Benar, serahkan grup besar ini kepada Keira kecil. Sekarang lihatlah, sudah dicaplok oleh grup Tang. Seluruh grup Shen akan benar-benar hancur. Seorang gadis kecil mana mungkin punya kemampuan untuk mengelola grup. Iya, kita masih lebih pintar menjual saham demi uang. Uang ini lebih aman di kantong sendiri, rasanya lebih tenang. Saat keluarga Tang nanti mulai menghancurkannya Keira cepat atau lambat akan jadi pengemis. Benar. Pertunjukan bagus. Ini tidak boleh kita lewatkan. Cepatnya ketuk pintunya. Aku ingin melihat langsung Keira ekspresinya setelah dihancurkan. Kakak ketiga. Tadi dia memaki kita ya? Tidak punya sopan santun. Tunggu dia bangkrut nanti akan kumaki dia habis-habisan. Benar. Ketuk pintunya. Buka pintunya, Keira. Buka pintunya. Berisik sekali. Siapa yang mengetuk pintu? Tidak ada apa-apa. Tidurlah lagi. Keira, buka pintunya. Kenapa suaranya mirip suara paman dan yang lainnya? Mereka tahu. Keluarga Tang menyerang grup Shen, jadi mereka kesini untuk mengejek. Oh iya. Keluarga Tang sekarang sedang menyerang grup Shen. Raka, kenapa aku tadi tertidur? Ponselku, cepat beri aku. Buka pintu. Buka. Wah, kira kamu di rumah rupanya. Kenapa perusahaan sedang? Ada masalah besar. Kamu tidak menanganinya. Bersembunyi di rumah. Atau jangan-jangan kamu sama sekali tidak punya solusi untuk mengatasinya. Hingga tidak berani ke kantor. Baru saja. Siapa bilang kami tidak berguna? Kalau kamu hebat, cepat cari jalan keluar, selamatkan perusahaan. Kami memang tidak berguna. Tapi kami sudah menjual semua saham dan mencairkannya. Kamu yang hebat. Tapi bahkan kesempatan menjual saham pun tidak punya kamu itu pecundang. Akhirnya perusahaan bangkrut dan kamu jadi pengemis. Untung saja kami tidak bersamamu. Kalau tidak, kami semua pasti akan ikut jatuh miskin. Aduh, dia tadi maki kita keras banget kan? Ayo, coba maki aku. Sekali lagi, keras. Sekarang, kenapa nyalimu menciut? Bagus sekali. Sekarang, giliranku. Keira? Hei, kemampuanmu tidak seberapa. Dibandingkan keluarga Tang, kamu bukan apa-apa. Beraninya mau buat chip. Ini yang kamu sebut berani? Ini bodoh tolol, tidak tahu diri. Masih saja bilang harus membanggakan ayahmu. Sekarang lihatlah, perusahaan hancur di tanganmu. Biar ku beritahu di alam baka sana, jika ayahmu tahu hal ini, dia pasti akan hei. Bicara satu kata lagi, akan kurobek mulutmu. Dasar, satpam sialan beraninya kamu. Jangan uji kesabaranku. Bagiku,
Tidak ada istilah tidak memukul wanita. Aku tidak percaya. Sekarang percaya? Raka, kamu jangan gegabah. Kamu tidak urus pengawalmu. Menurutku, dia tidak salah. Baiklah, pengawalmu memukulku. Kamu juga tidak bisa mengubah kenyataan bahwa kamu akan bangkrut. Hari ini, aku tidak memaki kamu, tapi aku akan duduk di sini, melihatmu jatuh miskin. Benar, aku juga ingin melihatmu hari ini. Kamu gadis kecil nanti, saat kamu jadi gembel. Raka, cepat berikan ponselnya padaku. Aku harus mengurus urusan kantor cepatlah. Tenang. Langit tak runtuh. Taktik keluarga Tang tidak ada gunanya. Cih, taktik keluarga Tang tidak berguna. Bocahku beritahu, yang Dharma undang kali ini adalah pialang terkuat di ibu kota Tuan Arka. Di seluruh negara Hua, Arka tidak ada tandingan. Dulu, ada beberapa perusahaan bernilai ratusan miliar. Semuanya oleh Arka. Dengan sangat mudah, diserang hingga bangkrut. Hanya grup Shen saja. Bagi Arka sangat mudah. Bisa dihancurkan. Kira pengawalmu ini bodoh. Dia tidak tahu. Kehebatan Arka masa kamu juga tidak tahu. Arka, jika benar itu dia, grup Shen kita mungkin hanya akan kalah deh. Sekarang tahu kan apa yang terjadi? Masih saja membual. Bilang taktik keluarga Tang tidak berguna? Aku beritahu yang sebenarnya. Selanjutnya, semua taktik kalian tidak akan berguna. Raka, cepat berikan ponselnya padaku. Aku mau rapat pemegang saham, bahas strategi dengan mereka. Cepat. Apa kamu sudah gila? Rapat pemegang saham. Kami berberapa? Mantan pemegang saham sudah bukan lagi. Sekarang pemegang saham perusahaan. Tinggal kamu sendiri. Hei kak, Kamu tidak bisa bicara begitu? masih ada keluarga Tang kan? Hah, kira jangan-jangan mau undang keluarga Tang ikut rapat pemegang saham. Sampai sekarang, apa kamu menyesal? Tidak. Meski dihancurkan keluarga Tang, aku sudah berusaha. Ayahku tak akan menyalahkanku. Apa gunanya usahamu itu? Orang zaman sekarang sangat realistis. Siapa yang peduli prosesnya? Yang penting adalah hasilnya. Hasilnya berantakan seperti ini. Ayahmu tidak marah. Benar sekali. Kurasa ayahmu sangat marah sampai peti matiku tidak bisa menahannya lagi. Kakak keduaku sungguh sial. Bagaimana bisa punya putri sepertimu? Jika aku punya putri sepertimu, aku sudah lama mati karena marah. Diam. Kalian semua. Semuanya. Kalian datang hari ini hanya untuk menertawakannya kan? Kutanya kalian, jika hari ini dia tidak gagal, malah membalikkan keadaan, bagaimana? Mustahil. Meski ada keajaiban, Gadis kecil seperti Keira ini tidak mungkin bisa menang. Kurasa dia sudah gila karena kalah bicara omong kosong. Baik. Tidak ada yang percaya. Dia bisa menang kan? Kalau begitu, dalam 10 menit, jika dia berhasil, uang hasil penjualan, tinggalkan saham kalian. Berani tidak? siapa takut? Jangankan menyerahkan uangnya. Meski kamu memenggal kepalaku untuk dijadikan bola, aku berani menyetujuinya. Benar. Kami bisa setuju. Apa kalian punya kemungkinan menang? Tak mungkin. Sekarang, tidak ada orang atau perusahaan yang bisa menang melawan Arka si trader super ini di bawah tangannya. 10 menit lagi. Ku beri 10 menit 10.000 kali pun kau takkan menang. Jangan banyak bicara. Kata-kata kalian tadi sudah kurekam. Ada kamera pengawas di rumah. Nanti, jangan coba-coba mengelak. Nak, jangan coba bahas kami. Kalau kami menang Keira, gagal balikan keadaan. Apa yang akan kalian lakukan? Benar. Kalian mau apa? Kalian semua ini sudah pernah kuajar satu persatu di dalam hati kalian. Pasti penuh dengan dendam. Kalau aku kalah, aku serahkan diriku pada kalian. Tidak akan melawan. Tidak bisa. Aku belum pernah kamu hajar. Kenapa harus pakai uangku buat bertaruh sama kamu? Sekarang sudah dipukul. Kamu? Nah, kamu sombong. Tapi, laki-laki harus pegang janji. Tadi kamu bilang serahkan diri pada kami. Itu artinya, kalau kami pakai pisau mencincangmu sampai mati, kamu tidak boleh melawan. Benar kan? Benar. Kalau aku melawan,
Kalian boleh bunuh aku saja. Bagus. Ini ada kamera pengawasnya. Kamu cukup pegang kata-katamu saja. Baiklah, kalau begitu, aku pasti. Jadi pegang pisau pertama, aku bunuhmu. Raka, kenapa bertaruh dengan mereka? Untuk apa kita tidak punya peluang menang? Kamu mungkin tak tahu. Arka di industri ini, dia sangat hebat. Tenang saja. Aku yakin Keyakinan apa kamu punya? Seorang satpam. Mungkin bahkan Saham tidak tahu. telepon pentingnya datang. Tunggu setelah angkat telepon ini, hasilnya akan ketahuan. Terus berakting. Halo Vira, Kak Elang, tugas sudah hampir selesai. Semua tentang Keira, berita negatifnya sudah kuhapus. Bahkan dicari lewat kata kunci pun tidak ada lagi. Selain itu, saham grup Shen sudah kunaikkan. Sekarang sudah kembali ke nilai normal. Mengenai keluarga Tang, saham grup Tang sekarang sedang anjlok drastis. Skandal keluarga Tang, aku berencana membongkarnya satu persatu. Sebelum hari gelap ya. Saham grup Tang ya. Akan anjlok ke tingkat yang tak terduga. bagus, makasih. Kak Elang, kenapa berterima kasih? Jangan sungkan begitu. Baiklah, aku ada urusan nanti kuhubungi lagi. Beres. Sekarang saham grup Shen sudah kembali normal. Dan skandal tentang Keira sudah hilang. Sebaliknya, saham grup Tang mulai anjlok parah. Kalian kalah. Akting yang bagus. Pura-pura terima telepon lalu aku kalah. Lucu sekali. Lucu sampai mau mati. Nah, berhentilah. Arka yang mengendalikan pasar. Bahkan jika kau panggil dewa sekalipun, kau takkan bisa menang. Cuma telepon sebentar masalah langsung selesai? Kau pikir kau siapa? Itu artinya, dia kalah dan kita menang? Benar. Aku ambil pisau ku bunuh kau. Berhenti. Kalian tidak percaya padaku? Bukankah kau punya ponsel? Buka saja sendiri. Lihat kondisi bursa saham sekarang. Tak perlu lihat. Ada Arka di sini. Kita tidak mungkin kalah. Dia menyuruh kita lihat ponsel hanya untuk mengulur waktu. 3, 4, 5. Si tampan ini tadi memukul kita kan? Benar. Serang bersama pukul sampai mati. Baik. Bos Keira? Bos Keira, saham kita sudah stabil. Bos Keira, saham kita sudah stabil, sudah kembali ke nilai normal, dan lagi saham grup Tang malah anjlok drastis. Coba kamu lihat. Ternyata benar, saham grup Shen kita sudah stabil. Mira, bagaimana kamu melakukannya? Aku juga tidak tahu. Aku baru saja meneleponmu. Tapi Raka yang angkat, dia bilang jangan khawatir. Katanya langit tidak akan runtuh. Dia bilang kamu sedang tidur. Mana mungkin aku percaya. Aku langsung bergegas ke rumahmu saat turun dari mobil. Aku sengaja memeriksa saham, ternyata sudah kembali normal. Aku tidak percaya. Mataku sendiri cubit diriku berkali-kali. Ternyata benar, sangat bersemangat. Keajaiban itu nyata. Grup Tang, padahal mereka menyewa. Arka kupikir kita pasti kalah. Apa? Ternyata itu Arka. Lalu bagaimana kita menang? Benar. Bagaimana kita menang? Bos Kira. Bukan kamu. Tapi aku tak lakukan apa-apa. Apa mungkin Raka? Semuanya. Tadi kalian bilang dengan yakin, kalau kalah, akan memenggal kepala kalian untuk dijadikan bola. Kenapa sekarang malah pergi? Tidak sanggup kalah ya? Gaya kerjaku, kalian juga tahu. Ingin pergi? Mungkin harus menderita sedikit. Jangan. Anak muda itu cuma bercanda. Tidak mungkin dianggap serius kan? Bercanda. Nenek ini tadi pegang pisau. Jika hari ini aku kalah, apa dia lepaskan kita? Kamu panggil siapa nenek? Jangan banyak bicara. Uang hasil jual saham, serahkan semuanya padaku. Kalau tidak, aku akan telepon rumah duka. Untuk mengurus mayat kalian satu persatu. Hei, merepotkan orang rumah duka saja? Untuk apa lagi pula membunuh itu melanggar hukum? Jangan menakutiku dengan itu. Kalian berempat, nyawaku sebanding dengan kalian.
Keira, lihatlah. Kita semua keluarga. Kamu pasti tidak akan mengambil uang kami kan? Benar. Ya, Bibi sangat baik padamu waktu kecil. Iya kan? Aku tidak mau uang kalian. Aduh, sudah kubilang kan? Paman memujimu. Jangan senang dulu. Aku tidak mau uang kalian. Tapi apakah Raka mau? Aku tak bisa campur. Dia orangnya sangat serakah. Di asrama bersama para satpam, main kartu taruhan 1000-an. Dia bahkan menyembunyikan kartu. Semuanya. Bagaimana cara bayarnya? Katakan, apa yang terjadi dengan bursa saham? Apa maksudmu bursa saham? Jangan pura-pura bodoh. Saham grup Shen. Kenapa tiba-tiba naik lagi? Begini, Itu, lelah, turun naik sendiri. aku tidak percaya. Pat katakan apa yang terjadi? Benar, jujur. Dapat keringanan melawan, dapat hukuman. Baiklah, aku katakan. Suatu hari aku keluar dan hujan turun. Tidak bawa payung. Pergi ke toko beli payung. Saat beli payung, kebetulan lihat ada biskuit kesukaanku. Raka, Lalu... kenapa tidak mulai dari saat orang tuamu berpacaran saja? Masih tidak mau bicara. Oke, baiklah. Aku katakan. Sangat sederhana. Aku kenal seorang peretas hebat. Aku minta bantuannya. Sesederhana itu. Sedatar itu, Aku jelaskan lebih rumit. Di toko, setelah beli biskuit, aku sadar toko ini sering... sudah cukup. Jangan berbelit-belit. Kamu benar-benar kenal seorang peretas hebat. Dia yang membantumu. Benar. Kalau tidak, kenapa dari awal aku bilang? Jangan khawatir. Kenapa aku merasa sepertinya kamu sangat hebat, kemampuan bela diri hebat, kenal orang hebat, peretas hebat. Seharusnya orang sepertimu tidak seharusnya jadi satpam. Benar. Lakukan apa aja, lebih hasil dari jadi satpam. Kenapa jadi satpam? Ceritakan dari awal. Keluar. Hujan gak bawa payung. Pergi ke toko diam. Jalan kau, Keira. Wanita itu sebenarnya berapa banyak rahasia dia sembunyikan. Aku sudah bersusah payah mengundang Arka ke sini. Padahal sebentar lagi kita menang. Tadi sangka dia malah bisa membalikkan keadaan. Bikin grup tangku sekarang sahamnya anjlok, nilai pasar menguap 10 miliar seketika. Jika terus begini, jangankan Cipta bisa dapat. Bahkan grup Tang segera bangkrut. Oh ya, Arka bilang padaku, kekuatan Dark Web membantu Keira. Dia peretas tingkat atas Arka pun tidak bisa mengalahkannya. Itu artinya, sampai sekarang kita bahkan tidak tahu siapa lawannya. Bisa dibilang begitu. Sialan. Sudah kenal Keira. Bertahun-tahun dia cuma gadis biasa. Kapan dia jadi sehebat ini? Pergi. Sekarang cari cara secepatnya grup Tang harus dipertahankan. Keira harus mati. Apapun caranya Keira harus mati. Aku tidak bisa menerima ini. Jika tersebar luas, aku bahkan tidak bisa mengalahkan gadis kecil seperti dia. Mau ditaruh di mana mukaku? Kalian tidak punya kesempatan lagi. Siapa? Siapa yang bicara? Ayah? Sepertinya itu Raka, si satpam kecil itu. Bayu, Aku sudah bilang padamu saat di pesta itu. Kesempatan terakhir untuk tetap hidup. nah kamu adalah pengawal di sisi Keira. Yang sering merusak rencanaku itu kamu. Benar itu aku ya. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Pergi sini, kamu tak diterima. Setelah malam ini, rumah ini bukan milikmu lagi. Tak guna takut apa? Ayah, Dia hanyalah seorang pengawal saja. ayah, keahliannya sangat hebat. Apa hebatnya itu? Nak, katakanlah apa sebenarnya tujuanmu kemari? Di ruangan privat pesta, tadi aku sudah bilang pada putramu Bayu, jika terjadi sekali lagi, aku akan mencabut nyawanya. Hari ini, aku datang menepati janjiku. Soal saham itu kira sudah menang?
Menang atau tidak urusan kami. Mau bikin masalah atau nggak urusan kalian. Nah, meski putraku bilang keahlianmu hebat, tapi di keluarga Tang bukan tempatmu bersikap angkuh. Segera pergi dari sini. Baiklah. Setelah membereskan kalian berdua, aku pasti akan pergi. Baik. Aku mau lihat hari ini. Siapa yang akan mati di sini? Aku ingin lihat siapa yang berani lancang di keluarga Tang. Kakek kedua, itu kamu. Kakek keduamu sudah menjadi tetua di keluarga Huang. Selama bertahun-tahun, dia ahli tingkat atas keluarga Huang. Sekarang dia sudah naik tingkat lagi. Dengan adanya kakek keduamu hari ini, pengawal ini pasti akan mati. Raka kakek keduaku sudah lama menjadi ahli. Setengah master bela diri. Sekarang dia sudah naik tingkat lagi. Kini dia sudah sepenuhnya menjadi master bela diri. Meski punya kekuatan luar biasa, hari ini kamu akan mati di sini. Bocah, mati di tangan master bela diri sepertiku adalah kehormatan bagimu. Termasuk kamu master bela diri yang mati di tanganku. Sudah genap 18 orang. Bocah, bodoh. Jangan besar mulut. Mati kau. Kamu? Paman, Kakek, kakek. Kamu bunuh paman master bela diri, hebat kamu. Kamu lebih hebat dari master bela diri. Membunuhnya semudah menyembelih anjing. Apalagi kartu asmu? Tunjukkan saja semuanya. Raka, pemenang raja, pecundang debu, aku akui. Harta keluarga Tang kami kuberikan padamu. Aku berjanji, tidak ganggu Keira lagi, tidak lakukan apapun. Mohon padamu, ampuni kami ayah dan anak. Maaf, permintaan ini tidak bisa aku kabulkan. Raka, ampuni nyawa kami. Apa ancamannya bagimu? Harus habisi kami sampai akar-akarnya. Tanya saja ayahmu. Apa dia bukan ancaman bagiku? Jika aku tidak salah tebak, pencurian teknologi chip naga langit adalah keluarga Huang dari ibu kota dalang di balik semua ini kan? Jika hari ini aku ampuni kalian, kelak, apa aku harus tunggu kalian bawa keluarga Huang untuk balas dendam? Raka tak disangka. Ternyata kamu cerdas. Aku akhirnya mengerti. Selama ini, kenapa kami bisa kalah darimu? Baiklah, biar kalian mati tenang. Raka kamu. Apa maumu ampuni nyawa kami? Berisik. Putraku, sekarang saatnya kamu berbakti. Mau kabur? Sudahlah, tunggu keluarga Huang. Selesaikan semua sekaligus. Bos kira mau kemana? Pulang ke rumah. Baiklah. Bos Keira, saham grup Tang turun. Kamu sudah ambil alih. Sudah aku ambil alih. Sekarang grup Shen sudah berkembang pesat. Semua saham grup Shen kini sudah ada di tanganku. Itu bagus. Raka, aku dengar di berita, Bayu meninggal di vilanya sendiri. Darman juga menghilang. Masalah ini, apa kamu yang melakukannya? Mana mungkin aku, bahkan ayam pun tidak berani membunuhnya. Kenapa aku merasa itu perbuatanmu? Tidak, warga negara baik sepertiku mana mungkin melakukan hal itu. Bibi sudah selesai memasak, mari kita makan. Ayo. Masakan Bibi banyak sekali. Oh, ngomong-ngomong. Tanda tangani ini. Apa ini?
Surat pengalihan saham. Mengalihkan 35% saham grup Shen untukmu. Krisis, saham kali ini. Kamu yang bantu selesaikan. Kamu juga memberikan uang yang didapat dari paman semuanya kepadaku. Jadi, 35% saham ini sudah sepantasnya kamu dapatkan Ini kurang sopan. karena aku memberikannya tanda tangani saja. Terimalah. Bos Keira sangat murah hati hari ini. Jangan-jangan. Kamu menginginkan tubuhku. Diam kamu. Kira biar ku beritahu ya. Aku ini selalu menganggap uang seperti sampah. Kamu ingin pakai cara ini untuk mendapatkan tubuhku. Kalau begitu aku benar-benar tidak bisa menolak. Saat seperti ini, siapa datang? Aku akan periksa. Kakak Elang, aku rindu kamu. Kenapa kamu kesini? Aku merindukanmu. Ayo cium dulu. Jangan bercanda. Bukan tempatmu, cepat pergi. Aku tidak mau pergi. Datang khusus lihat wanita seperti apa yang bikin Kak Elang berkorban demi dia. Raka, siapa yang datang? Ini pasti Kira kan? Ya. Ternyata dia sangat cantik. Kak Elang sudah dapat, jangan sembarangan bicara. Sepertinya belum ya. Tunggu, nanti aku bantu. Mau pak? Jangan macam-macam. Halo, kamu siapa? Aku mantan rekan kerja Raka. Halo, namaku Vera. Oh, kalian rekan kerja. Benar sekali, kalian sedang makan ya? Aku belum makan, tidak keberatan. Aku ikut makan, tidak keberatan. Silakan makan. Baiklah. Raka, duduklah lebih dekat denganku. Sudahlah, cepat makan. Tidak lapar. Sudah kenyang. Tapi aku masih lapar. Makanlah sedikit lagi. Kalau begitu, aku tak kenal dia. Temani dia makan saja. Agar dia tidak merasa sungkan. Iya benar. Kak Raka, makanlah lagi. Sedikit lagi. Ini kelihatannya enak sekali. Ayo Kak Raka. Aku tidak suka yang manis. Aku tahu kok. Tapi Kak Raka bilang, asalkan aku yang suapin, semua jadi enak. Buka mulutmu. Bagaimana rasanya enak ya? Aku ingin makan telur ini. Kak Raka suapi aku telur ini dong. Kalian makan, aku kenyang. Aku mau istirahat. Keira, kamu. Keira, Kak Elang, Keira cemburu? sekecil nakalku, apa sih maumu? Aku kan membantumu. Kamu tidak lihat Kak Elang. Aku beritahu ya, begitu Kira cemburu, dia pasti akan bertindak padamu. Saat itu kamu bisa mendapatkannya. Bos Kira, aku baru menganggur. Belum punya tempat. Boleh aku nginep di rumahmu malam ini? Boleh. Baguslah. Kak Raka, kalau begitu malam ini aku tidur di kamarmu ya. Bukan Raka, hanya salah satu pengawalku. Wajar, kalau dia punya pacar. Apa hubungannya denganku? Benar juga, apa hubungannya denganku? Kenapa aku harus peduli padanya? Tidur. Sialan. Susah sekali mau tidur. Karaka saluran ini bagus benaran. Lihatlah, cowok ini tampan sekali. Karaka, aku ingin makan apel, suapi aku satu dong. Aduh, bahuku agak sakit. Pijatkan sebentar dong. Sebelah sini, sebelah sini.
Raka, lampu kamarku mati, tolong naik dan periksa. Lampunya mati. Biar aku periksa. Tidak rusak kok. Masih bagus. Aku tidak tahu. Pokoknya tadi tidak menyala. Bos Keira, jangan-jangan kamu cemburu ya? Kenapa juga aku harus cemburu? Kamu itu pengawalku. Wajar. Kalau kamu punya pacar, apa hubungannya denganku? Siapa bilang dia pacarku? Dia mantan rekanku, dia suka menjahili orang, pembuat onar. Jadi, aku anggap dia adik. Apa hubungannya lagi denganku? Kalau begitu aku turun ya. Hei, Ada apa? kakiku terbentur kusen pintu. Kenapa ceroboh sekali? Cepat ke tempat tidur. Ayo, Lepaskan aku. Kamu ngapain? Jangan gerak. Lepaskan. nanti kalau aku ambil kesempatan, jangan salahkan aku. Sini. Hati-hati lain kali. Kalau jempol kaki terbentur kusen sakit sekali. Selesai. Coba rasakan. Masih sakit. Sudah tidak sakit. Turun dulu ya. Hei, Raka. Bagaimana kalau malam ini temani aku di sini? Ya. Jika kamu tidur di bawah, aku tidak bisa tidur semalaman. Bos Keira, kamu benar-benar cemburu. Kak Elang, semoga bahagia ya. Mana Vera? Sudah pergi? Pergi. Tidak apa-apa. Dia memang begitu datang dan pergi tanpa jejak. Ayo pergi. Ya. Halo, siapa ini? Halo Bos Kira, sekretaris kecilmu. Di tanganku sekarang, jika ingin dia selamat. Kamu dan pengawalmu itu segera datang ke Gunung Songtai. Halo, siapa kamu? Ada apa? Apa yang terjadi? Mira diculik. Mereka minta khusus. Aku bersamamu ke Gunung Songtai, selamatkan dia. Jika tidak, mereka akan membunuh Mira. Keluarga Huang sudah datang. Keluarga Huang. Keluarga Huang, ibu kota. Darman selalu jadi orang Huang. Dia dan Bayu selalu menginginkan teknologi chip milikmu. Juga didukung oleh keluarga Huang. Setelah dia terluka hari itu, dia kabur pakai helikopter. Dia pergi ke keluarga Huang untuk meminta bantuan. Raka, kejadian malam itu, benarkah kamu pelakunya? Jangan bahas itu dulu. Ayo ke Gunung Songtai, bagaimanapun Mira sekretarismu. Kita tak bisa biarkan dia mati. Raka, bagaimana kalau kita mencari bantuan juga? Keluarga Huang, ibu kota. Aku dengar, keluarga Huang punya beberapa penjaga ahli. Para penjaga itu, semuanya petarung tingkat atas. Katanya, master bela diri di keluarga mereka hanyalah penjaga biasa. Mereka masih punya beberapa sosok melampaui master bela diri. Tidak perlu. Orang-orang itu bagiku hanyalah semut. Raka, sosok melampaui master bela diri. Pergi gegabah, cuma antar nyawa.
Kita cari bantuan. Bisa menjamin keselamatan kita. Dan menyelamatkan Mira dengan lancar. Baiklah. Kalau cari bantuan, seperti katamu tadi, orang itu semua melampaui master. Dari siapa? Aku? Tenang saja. Meski melampaui master bela diri bagiku, mereka tetap sembuh. Berapapun banyaknya, ku habisi. Ayo cepat. Semakin lama kita menunda, bahaya bagi Mira akan semakin besar. Sampah, kamu dan anakmu. Semuanya sampah, cuma hadapi Keira dan pengawal. Kamu nggak bisa beresin. Bahkan seluruh keluarga Tang hilang selama bertahun-tahun ini. Darman, kamu benar-benar sampah. Pak Wijaya, aku tak berguna. Aku mengecewakanmu. Maafkan aku ya, mohon maaf. Aku Wijaya, lama di dunia ini. Keluarga Tangmu, lebih 20 tahun kubantu. Hanya kamu, Darman, adalah yang paling buruk. Tunggu sebentar, setelah aku mendapatkan teknologi chip itu, kamu pergilah menyusul anakmu, ya? Pak Wijaya, jangan bunuh aku. Aku tak mau mati. Maafkan aku. Apapun kulakukan, apapun yang kamu mau. Membiarkanmu hidup. Keluarga Tang bernilai 300 miliar. Kamu hilangkan saja. Aku harus biarkanmu hidup. Nyawamu, apa memang seberharga itu? Pak Wijaya, masalah ini kesalahanku. Pak Wijaya, tapi lihat pengabdianku sebelumnya untuk kamu. Sudah lakukan begitu banyak untukmu selama bertahun-tahun ini, ya. Berisik. Bereskan dia. Baik. Pak Wijaya, Pak Wijaya. Orang yang tidak berguna, ingin tetap hidup, benar-benar hanya mimpi belaka. Pak Wijaya, ada yang datang dari bawah gunung. Baik. Itu Keira dan pengawal. Pengawal dia bunuh master bela diri. Kalian berdua sosok melampaui master bela diri. Nanti, bunuh dia. Tapi ingat, jangan sampai lengah. Baik. Keira, lumayan juga beraninya kamu datang. Pak Wijaya, masalah ini bukan urusan sekretarisku. Segera lepaskan dia. Tidak penting. Aku butuh teknologi chip itu. Kamu menurutlah serahkan teknologi chip padaku. Nanti keluarga Shen akan bergabung dengan keluarga Huang. Lalu beri aku 50% saham. Kalian bertiga baru bisa hidup. Serakah sekali kamu. Merebut teknologi chipku. Dan keluarga Shenku 50% saham. Apa bedanya memberi semua keluarga Shen padamu? Di hadapan keluarga Huang, kamu tidak berhak tawar-menawar. Patuhlah. Atau mati. Lepaskan sekretarisku dulu. Kalau tidak, meski kau bunuh aku, takkan dapat chip itu. Jika aku mati, teknologi chip ikut musnah. Bocah ingusan. Beraninya mengancamku? Wah, sudah lama. Tak ada yang berani begini. Keira, kamu hanya mengandalkan pengawal di sampingmu ini, makanya berani sombong, benar kan? Kalau begitu, sekarang akan kubunuh pengawal ini. Untuk hancurkan keberanianmu, baru kita bisa bicara. Serang! Jangan bergerak! Jangan bergerak. Pak Wijaya, bisa bicara baik. Sekarang, kita bisa bicara baik-baik. Keluarga Huang adalah keluarga besar di ibu kota. Aku kira, bukan tandingan kalian. Tapi kalian mau rebut chipku. Aku tak setuju. Namun aku bisa memberi kelonggaran. Chip akan diproduksi keluarga Shen. Dan keluarga Huang yang menjualnya. Mengamankan chip tersebut. Bagi setengah masing-masing, bagaimana? Tidak perlu. Raka, diam dulu. Biar aku bicara. Pak Wijaya, kita semua pebisnis. Merampas itu melanggar hukum. Aku yakin kalian juga tak mau. Jadi bagaimana kalau kita duduk bersama bicara baik-baik? Rencana yang kuberikan tadi sudah merupakan kelonggaran terbesarku, Pak Wijaya. Kamu bisa mempertimbangkannya. Tak perlu dipertimbangkan rencanamu, tidak menarik bagiku. Aku ingin seluruh teknologi chip. Untuk keluarga Shen, tidak mau menyerahkan saham 50% itu, maka berikan semua sahamnya padaku. Serang bunuh pengawal itu. Baik. Tunggu sebentar. Pak Wijaya,
Aku sudah kasih kelonggaran segini. Mau apa lagi harus bunuh? Gadis kecil, kamu saja yang membangkang. Pak Wijaya, tindakanmu sekarang adalah tindakan perampok, kamu tahu itu. Mendapatkan apa yang diinginkan. Tak peduli seberapa kotor. Caranya siapa yang akan peduli? Sudahlah, gadis kecil, sudah cukup omong kosongnya. Lakukan sekarang. Tunggu sebentar, Pak Wijaya. Asal kamu tidak bunuh Raka dan jamin nyawa kami. Teknologi chip kuberikan padamu. Ah, sepertinya hubunganmu dengan pengawal ini tidak biasa ya. Demi nyawanya, kamu rela menyerahkan teknologi chip padaku? Pak Wijaya, aku tidak mau banyak bicara padamu. Grup Shen milikku. Teknologi chip bisa kuberikan padamu. Tapi kamu jamin biarkan kami hidup? Tepati janjimu setelah kembali. Aku akan berikan salinan chip itu. Pak Wijaya, teknologi chip keuntungan yang diberikannya jauh lebih besar dari seluruh grup Shen. Jika dapat teknologi chip itu, bagimu itu sudah cukup. Gadis kecil, kamu tidak mengerti. Teknologi chip memang bisa memberiku nilai 10 kali lipat grup Shen. Grup Shen? Sebenarnya, aku mau atau tidak itu tidak masalah. Tapi kalian harus mati. Jangan lupa, pengawal di sampingmu pernah bunuh seorang master bela diri. Jika aku biarkan kalian hidup, langkah selanjutnya kan kamu cari kesempatan membalasku. Aduh, aku ini paling benci bahaya yang mengintai. Itu membuatku tidak bisa tidur. Kamu paham? Kamu cukup. Serahkan padaku. Pak Wijaya bilang kamu bunuh master bela diri. Tapi karena dia tahu kamu membunuh master bela diri, kali ini orang bawa dia pasti lebih kuat dari master bela diri. Jangan sampai kamu. Tenang saja. Kapan aku pernah mengecewakanmu? Pak Wijaya, banyak bicara buang ludah. Bukannya ingin aku mati. Suruh orang-orangmu maju. Karena kamu ingin cepat mati akan kukabulkan. Serang. Tunggu sebentar. Nah, mohon padaku tidak ada gunanya. Yang ingin kukatakan, kalian berdua maju bersama. Kalau satu persatu, hanya membuang waktu. Anak muda menarik juga. Baik. Kalau begitu, kalian berdua maju bersama. Tapi kepribadian anak muda ini aku cukup menyukainya. Kalian berdua habisi dia cepat, biar dia mati tenang. Baik, Pak Wijaya. Tunggu sebentar. Pak Wijaya, chip tech bisa kuberikan padamu. Grup Shen juga kuberikan. Janji kamu, jangan bunuh Raka. Gadis kecil, dia sendiri yang minta mati. Itu bukan urusanku. Raka, jangan. Tenanglah. Tidak apa-apa. Serang. Baik. Anak muda, kamu memang hebat. Kedua orangku ini ahli di atas master bela diri. Bisa kamu kalahkan. Kalau begitu, Darman kalah di tanganmu. Tidaklah mengherankan. Kalau begitu, tua bangka. Sekarang tak ada lagi yang perlu dikatakan. Kamu pilih sendiri. Pemakaman ini lumayan. Sekarang, bersiap mati. Aku akui kemampuan, tapi jika ingin aku mati di sini, kamu belum mampu melakukannya. Lihat ponselmu. Saat ini, seharusnya ada sebuah video yang dikirim ke ponselmu. Elang, lari cepat. Cepat lari, Kak Elang. Jangan peduli kami cepat lari, Vera. Elang, lari sendiri saja. Elang terbang, elang putih, dan juga guru. Kamu sudah mengikat mereka semua. Raka dijuluki Elang, anggota Pavilion Naga, masuk Pavilion Naga. Sudah 8 tahun prestasimu di Pavilion Naga besar, baru pensiun. Anak muda data-datamu ini. Orang lain tidak bisa menemukannya, tapi aku masih bisa menemukannya. Apa aku salah bicara? Kamu mengikat orang Pavilion Naga. Kamu harus tahu, apa artinya ini bagimu, keluarga Huang kalian. Semua akan hancur. Keluarga Huang hancur. Anak muda, kamu masih terlalu naif. Pavilion Naga memang hebat, tapi kamu harus tahu satu hal. Kekuatan teknologi chip itu membuat banyak orang menginginkannya. Ada sangat banyak. Di antara orang-orang ini, ada yang lampaui Pavilion Naga orang Yi. Ada. Dengan keberadaan mereka, Pavilion Naga cuma kerocok kecil. Keluarga Huang
ada yang melindungi. Kamu bersekongkol dengan kekuatan jahat. Itu namanya kerjasama. Anak muda nyawa mereka di video. Semua penting. Kamu tak ingin. Lihat mereka mati kan? Jika begitu. Jadi kamu akhiri hidupmu. Jangan harap. Begitukah? Maksudmu adalah bunuh mereka semua. Tua Bangka, hari ini aku akan membunuhmu. Kamu bersekongkol dengan kekuatan jahat. Chip itu tak boleh jatuh ke tangan orang sepertimu. Anak muda. Membunuhku itu mudah. Tapi apa kamu yakin? Ingin mereka mati? Mereka kayak keluarga sendiri. 8 tahun hidup bersamamu. Kamu tega. Biarkan mereka mati. Anak kecil, chip itu nggak penting. Kasih siapa aja sama. Tapi rekan-rekan di sisimu ini, mereka semua orang yang taruhkan nyawa bersamamu. Terutama Aditya itu. Dialah yang selamatkan nyawamu, ajarimu semua kemampuan. Dengan kata lain, dia sudah seperti ayahmu sendiri. Apa kamu tega membiarkannya mati? Jika memang begitu, kamu benar-benar kurang hati nurani. Jika bukan karena guru, aku sudah mati 8 tahun lalu. Vera, Elang Putih, Dale, kami punya ikatan hidup dan mati. Aku tidak tega melihat mereka mati. Dia bersekongkol dengan kekuatan jahat. Jika chip diberikan padanya, tak akan dipakai dengan benar. Bahkan celakai umat manusia. Aku benar-benar tidak bisa memilih. Raka, apapun keputusanmu, aku dukungmu. Patua, hari ini aku akan membunuhmu. Sialan, jika Aditya di sini, dia juga pasti buat keputusan sama teknologi chip. Jangan jatuh ke tangan orang jahat seperti kalian. Matilah kau. Raka, Aku tidak apa-apa. Kamu, ternyata kamu juga ahli. Kapan aku bilang? Aku bukan ahli. Dua orang mati itu, orang lampaui master bela diri. Kekuatan mereka masih berada di bawahku. Raka, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Hari ini aku harus membunuh orang tua ini. Anak muda mati di tangan Wijaya. Oleh tanganku sendiri, hidupmu ini cukup berharga. Raka kamu. Kekuatannya denganku seimbang. Dia bersekutu dengan kekuatan jahat. Mempelajari cara-cara licik, serangannya sangat berbahaya. Bahkan sangat licik, dengarkan aku. Bawa sekretaris lari dulu. Lari sejauh mungkin. Raka, Dengarkan aku. Jika kalian tidak pergi, aku mati hari ini. Kalian juga. Pergi, tak ada yang bisa pergi. Hari ini kalian akan mati di sini. Ingatlah, kalian harus pergi. Saat duel denganku, dia tak terganggu. Jika dia terganggu, aku bisa menang. Kalau nggak diganggu, setidaknya kalian selamat. Sekarang bukan saatnya untuk ragu-ragu. Cepat pergi. Kalian pergi dulu. Aku belum tentu mati. Tua Bangga, matilah kau. Bocah, cukup satu serangan. Aku akan mengantarmu ke akhirat. Ini cepat lari, pergi. Guru, kamu datang. Guru, kamu nggak apa-apa. Nggak apa, bos kira bocah nakal. Kamu masih hidup. kalian semua masih hidup. Entah, kekuatan jahat ini dulu memang benar lebih hebat dari Pavilion Naga. Tapi Pavilion Naga kita belakangan ini juga terus bertambah kuat. Mereka hanya bagi kami lawan yang kalah. Kak Elang, aku dan guru sengaja membiarkan agar mereka mengikat kami demi memancing bos mereka, lalu memusnahkan mereka.
Guru itu monster tua. Kekuatan jahat itu mustahil bisa menang ya. Namanya, kebenaran pasti menang. Bagus nak keputusan hari ini. Sudah benar. Guru, aku ingin memujimu. Meskipun kita benar-benar mati hari ini, jangan demi kami. Membiarkan Chip jatuh ke tangan kekuatan jahat itu. Bagus. Memang didikanku. Tidak mengecewakanku. Hei monster tua, lihat siapa ini. Kamu Keira, kan bagus. Memang cantik. Berani. Tegas. Bocah Raka ini seleranya bagus. Guru, ini istriku. Yang kau bicarakan teknologi chip naga langit, dia penciptanya. Hebat kan? Ya, sangat hebat. Bagus-bagus. Keira, kembangkan terus teknologi chipmu. Selama ada aku dan Pavilion Naga, tak akan ada lagi yang berani merebut chipmu. Terima kasih. Kak Elang, kakak ipar demi kamu, hampir menyerahkan chip naga langit. Kamu terharu tidak? Saat mengharukan begini, bukankah harus berciuman? Ayo ciuman. Baiklah. Istriku sendiri. Akan aku cium? Bagus.